langsung. Nah, ketika sahabat mengabaikan itu, maka otomatis akun sahabat juga tidak akan disodorkan kepada orang-orang tersebut. Kenapa? Halo sahabat kreator Facebook, ya para pejuang Facebook yang ingin mendapatkan follower dan juga ingin mendapatkan jangkauan yang sangat luas di Facebook. Nah, tentunya bisa sahabat lihat video ini terkait masalah kolaborasi, ya terkait kolaborasi yang sahabat-sahabat ajukan di Facebook, ya baik itu di Facebook saya ataupun Facebook kreator lainnya. Nah, di sini saya ingin menjawab pertanyaan bahwasanya kenapa bang kolaborasi Facebook saya kok nggak diterima? Kenapa bang kok ditolak? Kenapa bang kok nggak masuk? Nah, karena di sini ada beberapa faktor ya yang menyebabkan. Yang pertama, Facebook kita, ajakan kolaborasi kita ditolak. Yang pertama, yang kedua, kolaborasi yang kita ajukan tidak masuk ke akun orang yang kita ingin ajak kolaborasi. Yang ketiga, kolaborasi kita itu memang nggak pantas untuk diterima gitu. Nah, maksud saya bagaimana? Begini, bukannya nggak pantas, tetapi gini, peraturan dari pihak Facebooknya langsung bahwasanya ketika kita ingin menyampaikan ataupun ingin mendapatkan follower, memang kita dianjurkan untuk bisa berkolaborasi dengan seseorang. Tentunya begitu ya. Nah, kenapa? Karena saya juga pernah bertanya, ya, karena Facebook saya kan sudah centang biru, jadi otomatis saya bisa berkomunikasi langsung dengan pihak Facebooknya. Nah, pihak Facebooknya, Metanya saya maksud. Nah, ketika itu saya bertanya, bagaimana sih bang kalau misalnya saya terima kolaborasi dari seseorang? Itu nggak apa-apa, bahkan itu bisa membantu sahabat-sahabat pemula, ya. Nah, lantas apa yang harus saya lakukan gitu? Nah, di situ saya mendapatkan saran dari Metanya langsung, bahwasanya saya yang pertama harus mengecek terlebih dahulu konten yang Anda ajukan. Ya, konten yang Anda ajukan. Kenapa demikian? Ya, yang pertama gini, ketika konten sahabat-sahabat itu yang sahabat ajukan untuk kolaborasi dengan saya, itu ada di dalamnya terdapat PL ataupun music ataupun konten-konten yang nggak wajar gitu kan, maka otomatis saya tidak akan bisa menerimanya. Ketika saya tekan terima pun, maka otomatis nama saya tidak muncul di situ. Kenapa? Karena pihak Facebook juga akan melakukan peninjauan. Selain saya, pihak Facebook juga akan melakukan peninjauan. Nah, ketika itu saya paksakan sampai 3 kali, maka otomatis nanti saya juga akan terkena dampaknya. Nah, jadi itu alasan pertama konten kita belum diterima oleh seseorang yang kita ajak kolaborasi. Nah, maksudnya, jadi intinya bagaimana? Kita pastikan terlebih dahulu konten kita aman, konten kita murni, konten kita konten pribadi kita sendiri. Ya, jangan mencomot-comot dari aplikasi, jangan memposting tanpa wajah. Ya, kita usahakan kita menyampaikan sesuatu yang bermanfaat, maka orang yang diajak kolaborasi akan bersemangat untuk membantu kita juga. Tips yang kedua, bukan tips ya, penyebab yang kedua maksud saya ya. Oke, penyebab yang kedua yaitu nanti dari sini sahabat bisa perhatikan dan juga nanti bisa perbaiki, kemudian nanti bisa menyebarkan ataupun mengajukan kolaborasi. Sebetulnya ada satu lagi untuk meningkatkan jangkauan kita agar luas, yang misalnya penonton kita ini masih puluhan, bisa ribuan juga seperti kolaborasi dengan saya, ya. Mungkin beberapa orang sudah saya terima, ya, kolaborasinya itu saya tinjau dan kontennya aman. Nah, maka saya terima. Oke, penyebab yang kedua yaitu dari konten yang sudah sahabat upload ada berapa. Nah, ketika konten yang sahabat upload masih di bawah 20, sebetulnya 30 kalau saran dari Metanya, itu harus di atas 30 barulah terima kolaborasinya. Kenapa? Karena gini, kalau 20 memang itu belum masuk dalam rekomendasi ataupun belum terdeteksi algoritmanya. Nah ya, ini saking saya bersemangatnya nih, belum terdeteksi algoritmanya. Kemudian untuk kita membuat konten itu usahakan lebih dari 30. Nah, di situ nanti kita baru bisa melihat apakah konten kita bisa viral atau enggak. Di antara 30 ini tadi mana video yang viral. Nah, ketika ada video kita di antara 30 itu yang viral, maka kita buat konten yang seperti itu. Misalnya kita konten tentang masak, kemudian kita campur lagi konten tentang keseharian. Nah, konten kita tentang masak itu viral, maka selanjutnya algoritma sudah mendeteksi bahwasanya algoritma menyukai konten Anda tentang masak. Nah, jadi ketika konten Anda viral, ya udah buat yang itu gitu, buat yang viral tersebut. Nah, ya, jadi usahakan kontennya di atas 30, barulah sahabat bisa mengajukan
entah itu kolaborasi. Karena gini, ketika konten sahabat baru 5, 10 sudah mengajukan kolaborasi, maka otomatis siapapun yang diajak kolaborasi mungkin mereka akan keberatan. Kenapa? Karena pertama akan mendapatkan peringatan dari pihak Facebooknya. Kita menolong seseorang, Anda membantu seseorang dengan jangkauan yang tidak sewajarnya dengan jumlah konten yang masih minim. Nah, jadi itu penyebabnya. Usahakan konten Anda harus di atas 30. Kemudian tips selanjutnya, sebetulnya di antara kolaborasi itu ada sih yang untuk meningkatkan jangkauan Facebook kita. Nah, Bang, misalnya kemarin tuh kayak gini, mencari pertemanan agar banyak pengikut. Misalnya sahabat masih pemula betul nih ya, pengikutnya baru 100 orang. Itu sangat mudah, ya, sangat mudah sekali untuk mendapatkan pengikut. Bagaimana caranya? Oke, sebentar, saya deteksi satu dulu. Yang pertama, tentunya kreator membutuhkan tentang pengikut. Yang kedua, untuk follower. Ya, follower ya sama aja sih, ya kan? Kemudian untuk jangkauan kita itu bagaimana sih agar jangkauan kita bisa luas. Nah, tentunya itu 3 inti yang harus kreator wajib tahu. Ya, nah di sini saya berbagi pengalaman. Kita bagi tips di sini. Nggak ada yang kita tutupin karena lihat deskripsi channel saya. Saya memang ingin benar-benar naik kita bersama. Nah, jadi gini. Yang pertama, ketika sahabat merangkai sebuah akun ataupun membuat sebuah akun Facebook, itu sahabat usahakan minta pertemanan dengan orang lain untuk mencapai ke titik 5.000 pengikut terlebih dahulu. 5.000 teman. Nah, sahabat harus rajin tuh. Sahabat harus rajin ya untuk minta pertemanan terus, minta terus pertemanannya terus sampai dikonfirmasi. Saya dahulu untuk di akun FB Pro saya hanya membutuhkan 2 hari untuk mencapai 5.000. Ya, 2 hari untuk mencapai 5.000 pertemanan. Nah, setelah 5.000 kan tentunya tembus ya untuk monetisasi bintangnya. Kemudian saya konsisten kembali. Kenapa? Karena saya rajin untuk meminta pertemanan dengan orang. Bahkan saya inbox mereka. Karena apa? Karena kita masih pemula. Iya kan? Kita masih pemula, kemudian kita juga belum tahu apa-apa. Nah, disitulah kita nanti bisa saja kita inbox orang tersebut. Kak, tolong dong dikonfirmasi kak. Kak, tolong dong kak, saya masih pemula kak. Nah, tolong dong dikonfirmasi. Nggak apa-apa, namanya kita masih pemula. Ya wajar. Mereka yang sudah di atas sana, yang sudah mencakup ratusan ribu follower, ya, itu kenapa bukan mereka sombong untuk mengkonfirmasi kita, tetapi mereka juga sudah mendapatkan peringatan dari metanya. Ya, nah ketika kita sudah mendapatkan follower ratusan ribu, maka kita akan bisa berkomunikasi dengan Meta. Tentunya kita membuat centang biru nih agar aman ya kan. Nah, maka otomatis kita juga akan selalu bertanya, Kak Meta bagaimana sih kalau ini? Nah, karena kita berbicaranya bukan melalui Gmail, kita berbicara melalui telepon langsung. Jadi kita bebas mau bertanya apa aja. Nah, percakapan kita pun itu direkam. Jadi jangan sembarangan berbicara dengan Meta ya. Oke. Nah, kenapa? Memang nanti itu direkam, tetapi kalau kita berbicaranya menyeleweng maka kita akan ditutup. Nah, seperti itu. Baik. Kemudian, sahabat-sahabat juga itu untuk mencapai pertemanan pemula ya, minta pertemanan sebanyak mungkin. Kan ada tuh, ya kan? Pertemanan. Klik, tambahkan teman aja, nanti mereka akan mengkonfirmasi ya. Kemudian yang kedua, untuk mencapai jangkauan luas, sahabat jangan memikirkan gini, skip, jangan, ya jangan. Ketika sebuah video masuk ke dalam sebuah beranda yang Anda miliki, ya beranda Facebook sahabat itu muncul tuh video-video orang lain. Nah, itu video itu adalah video dari rekomendasi dari Meta, walaupun masih followernya masih sedikit karena mereka juga pemula, tetapi kebanyakan sahabat-sahabat di sini, ya kebanyakan melihat konten seseorang itu penontonnya masih sedikit, gulir, yang dicari malah suhu, ya kan? Salah. Sebetulnya gini, yang malah lebih penting itu yang pemulanya, ya. Yang lebih penting itu memang pemulanya. Nah, suhu itu untuk apa? Untuk kita agar muncul di berandanya. Kita juga perlu untuk melihat konten-konten suhunya. Nah, seperti itu. Yang ratusan ribu. Kalau yang udah jutaan, ya sahabat tentunya tertindih, ya. Masih sudah jelas tertindih karena apa? Nanti komentar yang masuk di dalam videonya akan berjumlah ribuan bahkan ratusan ribu kalau pengikut
suhunya itu jutaan. Tetapi kalau masih ratusan ribu biasanya komentar di dalamnya itu biasanya cuma 1000 ataupun 800. Nah, itu sahabat masih ada kesempatan untuk meletakkan komentar di situ. Nah, oke. Nah, selanjutnya jadi jangan di skip video-video sahabat-sahabat kita yang muncul di beranda kita. Kenapa? Karena kalau kita skip, maka otomatis sahabat juga mengabaikan sesuatu yang sudah direkomendasikan oleh algoritma dari pihak Facebooknya langsung. Nah, ketika sahabat mengabaikan itu, maka otomatis akun sahabat juga tidak akan disodorkan kepada orang-orang tersebut. Kenapa? Karena algoritma itu pintar ya, algoritma itu pintar, baik itu algoritma YouTube, algoritma Facebook dan lain sebagainya, itu sangat-sangat pintar sekali. Apa yang sering kita tonton maka kita akan disodorkan kepada mereka. Nah, seperti itu ya kan. Nah, iklan apa biasanya yang sering kita lihat muncul, apa game yang kita permainkan biasanya, maka akan muncul juga iklannya di situ. Jadi sahabat-sahabat itu tadi, jangan di skip, usahakan like mereka, komen mereka, tinggalkan jejak. Nah, tinggalkan jejak, jangan meninggalkan jejaknya pun jangan sembarangan, harus menggunakan sesuai dengan isi videonya. Ya, sesuai dengan isi videonya. Jangan tuliskan hadir bang, halo kak, selamat siang kak, hadir kak, fallback kak. Nah, itu jangan, itu sangat tidak bagus ya untuk performa video kita nanti untuk berkelanjutan. Nah, seperti itu. Oke, baik. Ini untuk mempersingkat waktu. Ya, tapi tenang, saya akan bongkar semuanya, karena apa? Sebetulnya saya memiliki 6 akun yang sudah monet, tapi diam dulu. Oke. Nah, yang saya perlihatkan 2 terlebih dahulu ya, 2 terlebih dahulu, yang lainnya dijalankan oleh admin. Ya, dijalankan oleh admin. Nah, kenapa? Agar tidak terlalu terdeteksi. Tapi tenang, sahabat-sahabat semuanya, saya akan tetap membantu sahabat. Jangan lupa bagaimanapun nanti sahabat komunikasikan. Sahabat-sahabat yang ingin berkolaborasi ataupun ingin bergabung dengan tim saya, silakan, nomornya ada di deskripsi channel ini ya. Deskripsi channel, bukan deskripsi konten ini, tapi deskripsi channel. Silakan hubungi saya di situ ya. Oke, baik, semoga bermanfaat video singkat ini. Next kita akan bahas bongkar rahasianya, bagaimana sih caranya untuk murni gitu mendapatkan cepat meledaknya, cepat view-nya itu ribuan ya. Jangan pikirkan harus FYP dulu, tapi pikirkan kita mencapai gaji ya kan. Bagaimana sih agar penonton kita bisa betah dengan konten kita. Baik, terima kasih ya, karena setiap konten yang ditonton betah oleh penontonnya, maka otomatis iklan yang di dalamnya akan semakin banyak ditampilkan dan juga performa video Anda akan naik. Buat apa banyak penonton tetapi menontonnya nggak sampai habis? Baik sedikit penonton tetapi nontonnya sampai habis, itu uangnya luar biasa. Terima kasih, semoga bermanfaat. See you.